Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel InCap, Informasi Kepegawaian. Nah, jadi kali ini kembali kami sharing tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di tahun 2024 ini. Nah, di mana sebelumnya untuk guru dan kepala sekolah itu menggunakan aplikasi e-kinerja dari BKN. Nah, di tahun 2024 ini itu akan menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja dengan PMM ini atau platform Merdeka Mengajar. Nah, di mana di dalamnya itu ada fitur untuk pengelolaan kinerja pegawai. Dasar hukumnya sendiri itu berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 7607 garing B.B1 garing HK.03 garing 2023, yaitu tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Di mana nanti ini peraturannya mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024. Oke, jadi kita langsung saja masuk di aplikasinya. Jadi untuk aplikasinya itu bisa diakses dengan alamat guru.kemdikbud.go.id/home. Nah, di sini akan muncul pengelolaan kinerja. Jadi ini yang kita klik. Nah, setelah mengklik itu nanti akan kita diarahkan untuk login. Nah, di mana loginnya itu menggunakan Google. Untuk akun Google-nya sendiri itu yang menggunakan domain Guru ID. Nah, ini setelah saya berhasil login, ini yang muncul untuk halaman berandanya di sini. Kemudian kalau misalnya diklik coba sekarang, karena ini masih dalam tahapan percobaan, nanti berlaku efektif di Januari 2024. Nah, di sini saat kita mengklik untuk membuat perencanaan, di sini kita diharuskan untuk memilih jenjang jabatan. Nah, jadi di sini kita memilih jenjang jabatan yang sesuai dengan jenjang jabatan yang kita duduki sekarang, misalnya ahli pertama, ahli muda, seperti itu. Nah, jika kita sudah memilih di sini untuk jenjang jabatannya, kita klik untuk data sudah sesuai. Nah, setelah kita klik data sesuai, selanjutnya akan diarahkan untuk membuat perencanaan kinerja. Nah, jadi itu untuk perencanaan kinerja itu ada beberapa tahapan. Nah, jadi perencanaan kinerja itu dimulai dari praktik pembelajaran, kemudian pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, dan terakhir rangkuman. Nah, jadi kita mulai di praktik pembelajaran. Nah, di sini kita diharuskan memilih. Jadi ini nanti untuk guru dan kepala sekolah ini sangat mudah karena sisa kita memilih-milih dari list yang ada. Jadi apa-apa yang kita akan kerjakan di periode ini, karena nanti untuk periodiknya itu dia akan dibagi dua. Nah, jadi yang pertama itu semester ganjil, kemudian semester genap. Nah, jadi untuk periodiknya itu dia per semester atau per 6 bulan, nanti di periode akhir itu baru dirangkum semua. Nah, jadi nanti di sini kita akan memilih mana yang akan kita rencanakan di semester berjalan di sini. Misalnya umpan balik, aktivitas interaktif, atau kalau misalnya ini dukungan positif, seperti itu. Nah, jadi kalau kita sudah memilih satu, itu lanjut ke pengembangan kompetensi di sini. Nah, ini masih yang daftar yang tadi. Nah, kita lanjut ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini di pengembangan kompetensi itu kita dituntut harus
miliki 32 poin per semester. Nah, jadi nanti ini kita sisa memilih-milih RHK ya. Jadi ini di aplikasinya sendiri ini sudah dilistkan RHK itu yang menyangkut dengan jenjang jabatan kita masing-masing guru ataupun kepala sekolah. Jadi nanti di sini kita sisa memilih mana yang akan kita lakukan dan nantinya itu akan terkumpul minimal 32 poin. Jadi ini misalnya yang pertama, nah ini kan ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan. Nah, jadi ini kita pilih satu di sini. Nah, ini contohnya saya pilih meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, atau pengelola sekolah. Jadi ini dia 8 poin. Jadi di sini poinnya sudah ditentukan. Jadi di 8 poin ini misalnya kita akan lakukan 2 kegiatan di semester ini. Berarti kita di sini inputkan 2 kegiatan. Tapi kalau misalnya cuma 1, berarti kita pilih 1 kegiatan. Nah, nanti di sini untuk poinnya akan terhitung otomatis. Nah, ini kan poinnya 8. Kalau kita lakukan 2 kegiatan, berarti di sini poinnya sudah 16. Jadi tersisa 16 poin lagi. Nah, setelah itu kita bisa tambah lagi supaya mencukupi 32 poin. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita tambah lagi untuk RHK yang kedua, misalnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, jadi ini di sini juga ada catatan. Jadi ini guru sekarang sudah sangat mudah untuk pembuatan SKP-nya karena sudah difasilitasi oleh aplikasi sebagus ini, karena di sini kita sisa pilih-pilih saja, kita tidak perlu lagi pusing mau memasukkan RHK seperti apa, kita tidak mengarang lagi karena di sini sudah disediakan di aplikasi. Kita sisa memilih yang mana yang sesuai dengan yang akan kita kerjakan 1 semester ke depan. Jadi ini dia per semester ya, jadi seperti itu. Nah, di sini kan poinnya di sini ada 8 poin. Nah, ini kita targetkan lagi 2 kegiatan. Intinya ini 2 kali 8 berarti sudah 16. Nah, jadi kita tadi kan dituntut itu untuk pengembangan kompetensi itu harus 32 poin minimal. Jadi di sini sudah cukup. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau tambah lagi, boleh. Sisa ditambah nanti di sini ditambah untuk RHK-nya. Nah, sekarang kita ke tugas tambahan. Nah, setelah pengembangan kompetensi ada tugas tambahan. Nah, untuk tugas tambahan ini merupakan opsional. Di sini keterangannya opsional. Jadi ini bisa kita tidak isi atau bisa juga kita isi kalau memang kita diberi tugas tambahan di sekolah. Nah, tugas tambahannya seperti apa? Nah, ini. Di sini ada beberapa pilihan. Jadi ini kita sisa memilih. Jadi kita sisa memilih jenjang yang sesuai jenjang sekolah. Misalnya ini hanya untuk SMP. Jadi kalau misalnya kita di SD itu berarti kita pilih semua jenjang. Seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini saya memilih untuk pembina ekstrakurikuler. Nah, di sini. Jadi saya targetkan di sini itu 1 kegiatan selama 1 semester. Nah, nanti di sini untuk bukti dukung juga di sini sudah ditentukan. Itu laporan disertai dengan surat keputusan atau surat tugas. Nah, jadi ini aplikasi sangat memudahkan sekali bagi guru-guru. Karena biasanya selama penggunaan dari e-kinerja BKN 2 tahun terakhir ini di instansi kami, itu banyak guru-guru yang pusing. Ini untuk bukti dukungnya ini seperti apa, Pak? Seperti itu. Nah, jadi dengan adanya aplikasi ini dan sudah terintegrasi dengan e-kinerja BKN itu sangat memudahkan guru-guru menurut saya, karena di sini kita tidak perlu lagi pusing untuk memikirkan RHK apa yang akan kita rencanakan dan bukti dukung seperti apa, karena di sini dia sudah ditentukan di aplikasi. Jadi kita sisa mengupload sesuai yang tertulis di sini. Oke, jadi seperti itu untuk tugas tambahan. Nah, selanjutnya kita ke perilaku kerja. Nah, jadi ini kita masih di tahap perencanaan kinerja. Jadi ini masih tahap perencanaan.
Nah, jadi ini sama saja kalau di SKP sebelumnya di kinerja BKN ini adalah uh, rencana SKP tahunan ini. Tapi kalau guru ini dia rencana SKP-nya dia per semester. Jadi di sini ada tertulis Juli Desember. Jadi nanti kemungkinan kalau memang ini aplikasinya resmi dirilis di tahun 2024, nanti di sini untuk periodenya di sini akan berganti sendiri di sini. Oke, jadi kita lanjut di perlaku kerja. Nah, di sini juga untuk perlaku kerja sebenarnya ini sudah kita dimudahkan karena di sini kita sisa memilih. Misalnya itu berorientasi pelayanan, apa di sini yang akan kita fokuskan di tahun ini, seperti itu. Nah, di sini misalnya di sini saya memilih memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Nah, dengan cara apa? Nah, ini ya yang kita akan kerjakan. Mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif. Nah, begitupun nanti di aspek akuntabel, apa kira-kira yang akan kita lakukan di tahun ini. Nah, di sini kita sisa pilih. Nah, setelah memilih, nanti ini kita pilih berarti apa yang akan kita kerjakan untuk mencapai ini. Berarti ini bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia dievaluasi. Nah, ini sendiri nanti akan ada banyak pilihannya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita sisa memilih apa-apa yang sesuai menurut kita. Kemudian yang ketiga sama di sini untuk kompetennya apa, kita memilih dulu di sini apa yang akan kita fokuskan. Kemudian di sini kita akan berikan untuk mencapai ini. Seperti itu. Nah, ini juga harmonis sama, loyal juga begitu, adaptif dan kolaboratif. Nah, seperti itu. Nah, jadi semua yang kita isikan sebelumnya, mulai dari praktik pembelajaran sampai dengan perlaku kerja, itu akan dimunculkan di rangkuman ini. Nah, jadi ini kita masih di tahap perencanaan kinerja Bapak Ibu. Nah, jadi kita melalui rangkuman ini kita bisa lihat kembali itu hasil kerja yang akan kita rencanakan selama 1 semester ke depan. Nah, ini ditampilkan hasil kerja utama. Nah, mulai dari meningkatnya praktik, kemudian ada nomor 2 meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa cek satu persatu RHK yang kita sudah buat sebelumnya. Nah, nanti di sini akan disatukan semua, jadi mulai dari nomor 1 sampai RHK yang terakhir. Nah, seterusnya juga nanti di sini akan muncul perlaku kerja yang sudah kita isikan sebelumnya. Di mana di sini ada indikator dan ada untuk perwujudannya. Jadi untuk indikatornya itu adalah yang kita pilih tadi, apa yang kita fokuskan, kemudian di perwujudan itu adalah yang harus kita lakukan untuk mencapai indikator yang tertera di layar seperti itu. Nah, jadi untuk aplikasi ini sangat dimudahkan sebenarnya bagi guru dan kepala sekolah. Nah, jadi setelah semuanya lengkap seperti ini, kita bisa untuk mengklik tombol simpan draft. Nah, setelah kita berhasil menyimpan draft seperti yang tampil di layar, itu kita bisa kembali ke halaman dashboard. Nah, selanjutnya ini setelah kita mengisi tadi yang draft, nanti itu yang draft itu kita bisa ajukan ke atasan mulai tanggal 2 Januari 2024. Seperti itu. Nah, inilah nanti alurnya. Jadi di sini juga kita dikasih alur ya di bulan Juli itu. Nah, jadi nanti di bulan Januari itu kita melaksanakan perencanaan. Kemudian nanti ini akan berganti sendiri aja nih. Kalau misalnya nanti tahunnya sudah berganti ke 2024, nah ini akan berganti sendiri. Nah, ini adalah periode yang semester kemarin yang dari Juli sampai Desember. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa
Ini pengelolaan kinerja itu terjadi 2 kali dalam setahun, artinya itu dalam per semester. Nah, jadi kita juga bisa mengecek sebenarnya ini riwayat kinerja kita di aplikasi PMM ini, itu di sini di riwayat. Nah, di riwayat ini nanti akan tentara di sini, itu tahun 2022 kita itu sudah dievaluasi, 2023 itu sudah ditetapkan, kemudian di sini yang 2024 belum diajukan karena memang kita belum di tahun 2024. Nah, jadi untuk pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, saya rasa ini sudah sangat mudah sekali. Kita sudah dimudahkan oleh aplikasi PMM ini. Jadi tidak ada lagi alasan bagi guru-guru dan kepala sekolah itu tidak bisa mengerjakan, karena di sini di sistem ini sudah disiapkan semuanya. Kita sisa memilih-milih jenis pekerjaan apa yang akan kita kerjakan di sekolah, seperti itu. Nah, jadi mungkin seperti itu penjelasan tentang PMM atau platform Merdeka Belajar, di mana di dalamnya itu ada pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, jika masih ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Mungkin seperti itu video kali ini. Jangan lupa di-share ke Bapak Ibu guru yang lain, dan jangan lupa di-subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.